akan ibadah sekolah minggu lagi melalui video YouTube ini. Oke, sebelum mulai ibadah, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Tiba saatnya kita memuji muliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Bertemu dalam kasih. Musika. Sebelum kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesehatan untuk kami Bapak. Tuhan, sekarang kami ingin ibadah Bapak di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang membimbing kami, agar kami dapat beribadah dan menyenangkan hati-Mu dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan satu lagu pujian, judulnya Pasukan Kristus. Jangan lupa pakai gerakannya ya. Musik kakak. Udah semangat ya belum ya kira-kira adik-adik kita ini? Kayaknya belum pada semangat ya Bang. Mana kalau kita angkat satu pujian lagi? Begitu Bang. Kalau apa ya? Kalau lagu Bila Roh Allah Ada gimana Bang? Mesti kakak. Bila Roh Allah Ada. Bukan
yang telah mati dan bangkit dari kematian untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Kami bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, secara khusus berkat yang Tuhan berikan kepada anak-anak sekolah minggu. Biarlah kiranya Roh Tuhan yang memimpin kami jika kami mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah hari ini. Bukalah Tuhan hati dan pikiran kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada minggu ini tertulis dalam Injil Matius pasal 13 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menyempitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum saya memulai khotbah ini, mari kita lihat dulu video yang satu ini.
Sudah melihat videonya kan? Dalam video tadi kita bisa melihat ada seorang penabur yang menaburkan benih. Lalu benih itu ada yang jatuh di jalan, dan yang jatuh di jalan itu tidak bertumbuh atau tidak hidup, tetapi langsung dimakan oleh burung. Lalu ada yang jatuh di batu-batu. Awalnya dia hidup, tumbuh, tetapi karena tanahnya tipis, akarnya tidak kuat, lalu ketika sinar matahari datang, dia layu dan mati. Lalu yang ketiga, kita bisa melihat tadi ada benih yang jatuh di semak duri. Dia hidup, bertumbuh, tetapi tidak berbuah karena dia dihimpit oleh semak duri. Lalu yang ketiga tadi bisa kita melihat ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Dia tumbuh, hidup, berakar, dan menghasilkan buah yang baik. Nah, adik-adik, melalui perumpamaan itu Tuhan Yesus Kristus mengajarkan tentang mendengar firman Tuhan. Tentu Tuhan telah memberikan kita telinga, dan kita semua punya telinga. Nah, adik-adik, apa fungsi dari telinga ini? Nah, telinga itu fungsinya adalah untuk mendengar, secara khusus untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi ada 4 tipe orang yang mendengarkan firman Tuhan. Tipe yang pertama adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak memahaminya atau tidak mengerti. Dia mendengar firman Tuhan, tidak mengerti, dan tidak berusaha untuk mengerti, sehingga firman itu diambil iblis dari hidupnya, sehingga firman itu tidak sempat bertumbuh dan hidup di dalam hidup seseorang. Nah, itulah yang digambarkan dengan benih yang jatuh di jalan. Tipe yang kedua adalah awalnya begitu semangat mendengar firman Tuhan, tetapi ketika datang penderitaan, misalnya ketika ia jatuh sakit, lalu semangatnya hilang untuk mendengar firman Tuhan. Jadi awalnya dia sangat antusias, awalnya dia sangat gembira, awalnya dia sangat bersuka cita untuk mendengar firman Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan. Tetapi ketika tantangan datang atau ketika ia sakit, semangatnya hilang, keinginannya tidak ada lagi untuk mendengar firman Tuhan. Nah, itulah yang diibaratkan dengan benih yang jatuh di atas batu-batu. Tipe yang ketiga adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi hatinya lebih condong kepada kenikmatan dunia.
dan kenikmatan dunia itu yang lebih memenuhi hatinya, yang lebih mendominasi hidupnya, sehingga firman Tuhan yang didengarnya itu terhimpit oleh keinginan dan kenikmatan dunia ini. Jadi firman itu tidak bertumbuh di dalam hidupnya, dan firman itu tidak menghasilkan buah di dalam hidupnya, karena dia lebih condong kepada kenikmatan dunia. Nah, itulah yang diibaratkan dengan benih yang jatuh di semak duri. Tipe yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang subur, yang artinya adalah orang yang penuh semangat, penuh sukacita mendengar firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Ia merenungkan firman Tuhan itu di dalam hatinya, menyimpannya di dalam hatinya, dan melakukan firman itu. Lalu firman itu diam di dalam hatinya, dan firman itu bekerja di dalam hidupnya, sehingga hidupnya menghasilkan banyak buah. Nah, adik-adik, dari 4 tipe tadi, nah, Tuhan menginginkan kita supaya menjadi anak-anak yang selalu bergembira mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, tetapi tidak hanya mendengarkannya, tetapi juga merenungkan firman itu dan melakukan firman itu, sehingga firman itu tidak sia-sia, tetapi firman itu sungguh berbuah di dalam hidup kita. Dan melalui khotbah ini kepada anak-anak sekolah minggu, Tuhan memanggil kita menjadi orang yang selalu rindu untuk mendengar firman Tuhan, karena dari pendengaran firman Tuhan iman kita timbul, dan iman kita semakin kuat dan teguh, dan iman itu berbuah dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan hari ini. Biarlah Roh Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rindu akan firman Tuhan, dan selalu Tuhanlah yang menguatkan kami, yang memampukan kami untuk menghidupi firman-Mu, agar firman itu berbuah dalam hidup kami. Berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu, berkati orang tua mereka, berkati guru-guru mereka, dan lindungilah setiap anak sekolah minggu. Bimbinglah mereka Tuhan melalui Roh-Mu, supaya mereka semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami, karena kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dosa, yang sering melanggar dan melupakan firman Tuhan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati kami memohon, ampunilah segala dosa-dosa kami. Amin. Oke adik-adik, sudah tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan ya. Jangan lupa nanti persembahannya dikumpulkan ke sintua perwilayahnya masing-masing. Oke, kita nyanyi UPND nomor 754, Do kelas Nirwana. Musik kakak.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada adik-adik kami sekolah minggu, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap semangat beribadahnya, semangat belajarnya di rumah.